Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Desa Kuningan. Kita doakan semoga sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, terima kasih. Sejarah Desa Cilimus. Awal mula pemerintahan Desa Cilimus dan nama Cilimus menurut sejarah yang berkembang di masyarakat dan berdasarkan narasumber para ahli. Sejarah Desa Cilimus terdapat dua versi. 1. Versi Kukulu. 2. Versi Tarikolot. Kedua versi tersebut mempunyai pendapat sejarah tersendiri dalam hal permulaan pemerintahan Desa Cilimus. Versi pertama menganggap bahwa sebagai pusat pemerintahan Desa Cilimus pada awalnya adalah di Blok Kukulu yang diawali oleh pemerintah Marmagati. Sedangkan versi kedua pusat pemerintahan diawali di Blok Tarikolot yang dipimpin oleh Bapak Buyut Sacawana. Kedua versi tersebut sulit untuk dipastikan mana kebenarannya awal mula berdirinya Desa Cilimus, daerah Kukulu atau daerah Tarikolot yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang berdaulat dan mempunyai kesamaan arti, yaitu kepala atau ketua terdahulu. Bahkan dari keadaan penduduknya, keduanya merupakan induk bagian dari penduduk di Desa Cilimus. Di samping itu ada bagian yang lain, sehingga dari itu keduanya tetap dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Di antara salah satu sumber menyebutkan bahwa Bapak Buyut Marmagati selaku penguasa desa ini sering melakukan pembangkangan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Keraton Kasepuhan Cirebon. Selain tidak mau menyetor upeti, beliau juga sering melakukan pembegalan terhadap upeti-upeti yang akan dikirim ke Cirebon untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Beliau dikejar oleh pasukan Keraton Cirebon sampai akhirnya beliau hijrah ke Gunung Sirah, salah satu desa di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya menetap dan berdakwah di sana sampai akhirnya wafat dan dikebumikan di puncak Bukit Oncangan Desa Gunung Sirah. Sampai sekarang makam beliau masih terawat rapi berdampingan dengan istri dan muridnya. Namun, sejarah mencatat bahwa yang mendekati kebenaran dalam urutan kepala desa adalah versi Tarikolot, yaitu Sacawana. Dengan demikian, maka versi Tarikolot dijadikan acuan atau patokan awal mula berdirinya pemerintah Desa Cilimus. Pemerintah Desa Cilimus bermula pada saat kepemimpinan Bapak Sacawana, di mana daerah sekitar Cirebon merupakan daerah kedaulatan keraton termasuk daerah Cilimus. Untuk daerah kekuasaan Cilimus diutuslah seorang aparat keraton sebagai pengelola atau sebagai pemimpin yang bernama Bapak Sacawana. Alkisah dalam melaksanakan tugasnya, Bapak Sacawana suka menyamun upeti yang akan disampaikan ke Keraton Cirebon oleh utusan dari daerah selatan seperti Ciamis, Tasikmalaya, dan lain-lain. Barang hasil rampasan dibawa ke suatu tempat dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, hingga kini tempat tersebut dikenal dengan nama Ciloklok. Akhirnya perbuatan dan sepak terjang beliau diketahui oleh Keraton Kasepuhan dan diberikan peringatan. Namun tetap saja tidak berubah, sehingga pihak keraton memutuskan untuk membunuh. Tetapi cara itu pun selalu gagal dikarenakan kesaktian Bapak Sacawana. Selanjutnya ada yang memberitahu bahwa Bapak Sacawana dapat dibunuh dengan cara bagian tubuhnya dipisah-pisahkan, mutilasi. Akhirnya Bapak Sacawana tertangkap dan dibunuh dengan cara bagian kepala dikuburkan di Desa Panauan, bagian dada dan perut dikuburkan di Desa Cilimus, bagian kaki dikuburkan di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Bapak Buyut Sacawana wafat pada tahun 1880 Masehi. Daerah kekuasaan Buyut Sacawana dikenal dengan nama Cilimus, karena pada masa itu daerah tersebut banyak tumbuh pohon embacang, yang dalam bahasa Sunda disebut limus, di pinggir sungai. Sehingga sungai tersebut diberi nama Cibacang yang mengalir ke pusat pemerintahan Desa Cilimus, yakni Tarikolot. Adapun orang yang pernah menjabat memangku jabatan kepala Desa Cilimus adalah 1. Bapak Sacawana, SD tahun 1880. 2. Bapak Rumsewi, 1880 SD 1887. 3. Bapak Abdul Gopar, 1887 SD 1923. 4. Bapak Karnadi Sastra, 1923 SD 1928. 5. Bapak Wangsaat Maja, 1928 SD 1947. 6. Bapak E. Suarja, 1947 SD 1950. 7. Bapak Jaya Sentana, 1950 SD 1956. 8. Bapak Muhammad Hashim, 1956 SD 1969. 9. Bapak A. Patoni Saleh, 1969 SD 1979. 10. Bapak Ending Roshidin, 1980 SD 1981. 11. Bapak Masuri, 1990 SD 1998. 12. Bapak Masuri II, 1999 SD 2001. 13. Bapak Apip, 2002 SD 2006.
14. Bapak Nasihin Arjadi Sastra, 2007 SD 2013. 15. Bapak Oto Mulyadin, 2013 SD 2018. Demikian sejarah singkat Desa Cilimus, semoga bisa dijadikan pengetahuan bagi putra-putri daerah. Kami mengakui masih banyak kekurang sempurnaan sejarah ini dan mohon maaf kepada sesepuh Desa Cilimus apabila kurang tepat serta kurang jelas dalam menyampaikan sejarah ini.